teman-teman, pagi ini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang tokoh-tokoh idola. Jadi orang-orang entah itu politikus atau public figure atau artis yang kita idolakan gitu. Nah, setiap orang pasti punya punya tokoh idolanya, dan biasanya sih alasannya mengidolakan seseorang itu berbeda-beda. Ada alasan dari sisi prinsip hidup, ada dari segi karir, kemudian atau prestasi yang dicapai tokoh itu, atau malah mungkin hanya karena satu suku, satu agama dan seterusnya. Itu sah-sah aja, fine-fine aja gitu ya. Nah, kemarin itu lagi viral surat A Letter from COVID-19 yang ditulis oleh Cinta Laura. Tahu kan ya Cinta Laura? Nah, aku kebetulan follow Instagram dia dan subscribe juga YouTube-nya. Cinta Laura ini buat saya adalah salah satu artis Indonesia yang berkualitas dalam arti tidak hanya di dunia entertain, tapi dia juga secara akademik atau otaknya oke lah. Pokoknya bagus, pinter gitu ya. Dan so far sih saya lihat kehidupan pribadinya bagus banget ya. Mungkin dia orang yang punya attitude bagus tapi juga modern gitu. Jadi mungkin perpaduan antara timur dan barat, karena mamanya kan orang Indonesia ya, papanya orang Jerman, tahu saya. Nah, ini saya bacain ya, ini bagus banget deh. Ini perenungan yang sangat mendalam banget menurut saya. Nah, ini judulnya adalah A Letter from COVID-19. Saya COVID-19. Beberapa dari kamu mungkin hanya mengenal saya sebagai coronavirus. Iya, itu saya. Maafkan saya karena telah datang tanpa pemberitahuan. Saya tidak pernah memperingatkanmu seperti apa bentukku atau bagaimana cara saya hadir dalam kehidupanmu. Kenapa saya di sini? Sederhananya, saya bosan melihat kemunduran perilaku yang menyimpang dari kemajuan. Saya bosan melihat bagaimana tanganmu menghancurkan semua yang disentuh. Saya bosan melihat caramu memperlakukan bumi. Saya bosan melihat perlakuanmu terhadap satu sama lain. Saya bosan melihat kekerasan dan pelecehan yang terjadi dalam perang, konflik pribadi, dan prasangka. Saya bosan dengan kecemburuan sosialmu, permainanmu, kemunafikanmu, dan keegoisanmu. Saya bosan melihat sedikit waktu yang kamu luangkan untuk diri sendiri dan keluargamu. Ya. Saya bosan melihat betapa sedikitnya perhatian yang kamu berikan kepada anak-anakmu. Saya bosan dengan kebodohanmu. Saya bosan denganmu yang selalu mementingkan hal yang dangkal. Saya bosan dengan obsesimu dalam menentukan dan memilih pakaian terbaik, smartphone terbaru, mobil terbaik, yang pada akhirnya melihatmu membuangnya dengan sia-sia. Saya bosan dengan pengkhianatanmu. Saya bosan dengan informasi yang selalu salah diberikan. Saya bosan dengan keterbatasan komunikasi yang terjalin satu sama lain. Saya bosan dengan keluhan dan kemalasanmu melakukan apapun untuk memperbaiki hidupmu sendiri. Saya muak melihatmu berdebat tentang hal-hal kecil dan tidak penting. Saya muak mendengarmu mengeluh tentang para pemimpin dan keputusan buruk mereka, padahal sebenarnya mereka adalah representasi dari kamu. Saya muak melihat orang-orang saling menghina dan membunuh satu sama lain hanya karena pertandingan sepak bola. Saya tahu saya akan menyulitkan, bahkan mungkin akan sangat menyulitkan. Tapi saya tidak perlu berhadapan langsung denganmu. Saya adalah virus. Tindakan saya akan menelan banyak korban. Tapi saya ingin kamu mengerti
bahwa perubahan harus terjadi demi kebaikanmu sendiri. Kebenarannya sederhana, kamu telah melihat keterbatasanmu dalam menghentikanku. Semuanya telah kuhentikan secara tiba-tiba agar kamu mengerti bahwa yang penting hanya satu hal, kehidupan. Ini dia dari akun Instagramnya Cinta Laura. Dan ini direspon luar biasa, banyak sekali ya, terharu. Dan pesannya itu menurut saya itu nyampe banget. Nah, saya senang dengan artis-artis kayak Cinta Laura ini yang selalu membawa aura-aura positif ya. Tokoh-tokoh publik juga saya senang yang seperti itu. Dia punya prinsip, punya attitude bagus, dia punya prestasi. Tapi soal prestasi ya, buat saya prestasi itu nggak harus yang wah-wah sih. Nah, Cinta Laura ini termasuk yang saya respect, apalagi dia ya artis muda, masih usia muda lah ya, artis muda yang menurut saya sukses dalam kehidupannya gitu ya. Jadi saya beberapa kali saya lihat video dia di YouTube-nya itu. Dia itu orang yang simple ya, disiplin, kemudian dan nggak norak gitu loh, nggak norak, kemudian nggak hedon banget gitu. Jadi ada di YouTube-nya itu ada tayangan di mana dia nunjukin lemari bajunya itu, ya ampun, kadang mungkin kita malu sendiri, banyakan baju kita loh ya. Orang boleh bilang ya itu kan yang ditunjukin, enggak, saya karena dan dia tunjukin itu, misalnya ada satu baju atau blazer itu dia pakai berulang-ulang gitu di acara ini dan ditunjukin gitu. Jadi dia hanya punya beberapa. Dia orang yang menurut saya memang sangat simple. Jadi dia misalnya dia punya barang yang di mix and match gitu, atau punya baju yang dia bisa untuk acara ini gitu ya. Kan banyak juga ya artis-artis itu yang kalau kita lihat mereka di infotainment itu ada yang lemarinya tuh sampai berjejer sampai 7 sampai 8 gitu. Bahkan ada yang katanya tuh dari tahun kapan belum dipakai, udah dibeli di mana, di Amerika di mana masih dibungkus. Aduh, nggak tahu deh ya. Nah, ya duit mereka sih ya gitu. Tapi buat saya itu hedon banget ya gitu. Nah, Cinta ini enggak, makanya saya suka dengan Cinta Laura ini. Nah, artis-artis luar juga sebetulnya banyak, ya di dalam negeri sih banyak. Intinya gini deh, saya itu kalau mengidolakan seseorang misalnya itu ya mengidolakannya pada batas-batas, ya saya tahu batasnya gitu. Jadi misalnya gini loh, di kita kan ada tuh, misalnya nih tadinya dia ngefans sama si A tuh ya, terus tiba-tiba si A ini melakukan sesuatu yang kurang strike lah, yang jadi bahan perbincangan orang dan kebetulan negatif, terus langsung ilfil banget gitu ya. Aku juga gitu, tapi nggak yang langsung patah. Ini contohnya gini kan, Ahmad Dhani itu aku suka banget dia itu dari sisi dunia musiknya. Jadi kompetensinya di dunia musik, apalagi dia sebagai juri Indonesian Idol ya kan, pertama yang paling sering aku tonton itu gitu ya. Aku suka banget, pokoknya menurut aku tuh juri paling bagus tuh di Indonesian Idol tuh ya Ahmad Dhani. Karena apa? Dia bisa ngelihat potensi dari kontestan itu, dan rata-rata terbukti gitu. Nah, lalu begitu dia terjun ke dunia politik, jujur aja saya ilfil gitu loh, ya karena mungkin kebetulan kelompok yang dia masukin ya tidak berseberangan dengan aliran politik saya gitu ya. Tapi sampai di situ aja gitu. Nah, begitu dia udah keluar terus balik lagi ke ini ya, aku ngefans gitu. Jadi enggak misalnya
karena banyak tuh ya orang tuh kalau udah ilfil sama seseorang terus kayaknya seumur hidupnya bakal nggak beres lagi gitu. Nah tokoh-tokoh politik juga saya sih kayak gitu, kayak ya mendukung, tapi ada hal-hal tertentu saya juga nggak serak gitu. Jadi nggak mendukung membabi buta dan nggak membenci membabi buta juga, itu supaya kita juga jadi orang yang sehat ya gitu. Nah jadi kita kembali ke suratnya Cinta Laura tadi, itu kan memang aku tuh bener loh, iya ya, jadi aku sampai renungkan itu tiap kalimat aku resapin, iya sih ya, manusia ini sudah terlalu sombong, sudah terlalu rusak ininya, dan kita harus diperingatkan oleh virus bernama corona gitu. Nah itu tadi seperti kemarin saya bilang dalam video omelan saya, mudah-mudahan setelah wabah ini ada peradaban baru, kehidupan baru, ya kan, bahwa komitmen semua orang, semua negara-negara semata-mata untuk memelihara bumi, bukan untuk menghancurkannya gitu. Lalu kehidupan di negara kita sendiri juga sih berharapnya wabah ini menjadi pemersatu mestinya ya. Jadi udahlah, jangan lagi deh yang kemarin ngegeng apa akibat pilpres lah, pilkada lah, udah selesai deh. Kadang-kadang aku tuh pikir ya, kita ini gampang banget ya nyalain pemerintah gitu loh. Kita hanya mikirin diri kita, keluarga kita yang mungkin satu rumah tuh hanya ya kayak aku lah 6 orang doang. Itu aja aduh pusing nih nyuruh anak supaya nggak keluar ini lah, apalagi pemerintah tuh. Presiden itu dikira apa nih, orang tuh itu nih salah nih, lockdown dong mestinya dong, goblok nih, telat nih gini. Ya ampun, pikiran pemerintah itu nggak sesimpel itu ya, itu banyak hal lah dipertimbangkan gitu loh. Dan kalau itu gampang, saya yakin akan cepat dieksekusi gitu. Jadi walaupun ya saya sendiri juga suka gregetan, tapi di lubuk hati saya paling dalam saya bisa ngerti gitu. It's not easy lah gitu, karena dia menyangkut. Jadi mudah-mudahan wabah ini, kalau saya sendiri aduh segeralah berlalu ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Semoga teguran-Mu ini benar-benar memulihkan kehidupan kami di masa depan. Kemudian semoga semua orang, semua manusia di muka bumi ini benar-benar komitmennya untuk memelihara bumi itu dilakukan setelah ini. Jadi tetap positif ya, tetap semangat. Kita ikutin anjuran pemerintah untuk di rumah dulu. Mungkin masih sampai bulan April ini, ya ampun deh. Tapi nggak apa-apa, setelah ini nanti negara kita ini bersih, lalu kita bangkit lagi sama-sama. Begitu ya teman-teman ya. Oke, saya mau minum. Oh ya, ini kenapa pakai ini? Saya habis dari tukang sayur. Jadi habis dari tukang sayur tadi pakai kerudungnya ini nih. Lalu ini buat ininya, buat maskernya ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, kata Nara, dan bunyikan loncengnya